Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom pada saat sekarang ini dalam rangka memaparkan materi dan mempresentasikan materi mata kuliah manajemen kepelatihan olahraga yang khususnya materi tingkatan dan tujuan dalam manajemen. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan dan mempresentasikan tingkatan dan tujuan dalam manajemen. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Tegar Sony sebagai moderator sekarang ini, dan Enrico Satria dan Fadil Ikhlas. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tingkatan dalam manajemen. Yang akan disampaikan oleh Enrico. Pada Enrico, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, tingkatan dalam manajemen. Berdasarkan tingkatan dalam organisasi, maka tingkat manajemen dapat dibedakan atas yang pertama, top manajemen, manajemen puncak. Manajemen puncak disebut juga sebagai administratif manajemen. Orang yang berada dalam kedudukan paling atas disebut top managers, manajer puncak, yang definisikan dalam berbagai detail, misalnya CEO, CFO, COO, presiden direktur, wakil presiden, direktur, direktur utama, dan lain sebagainya. Manajemen dan puncak bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen dan organisasi. Manajer-manajer yang berada di tingkatan manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi atau perusahaannya. Beberapa tugas atau fungsi untuk utama manajer yang berada di manajemen tingkat atas ini diantaranya adalah sebagai berikut. Menentukan tujuan organisasi. Manajemen tingkat atas ini merumuskan tujuan utama organisasinya dapat berupa tujuan jangka panjang maupun juga jangka pendek. Membuat kerangka rencana dan kebijakan. Manajemen tingkat atas membuat kerangka rencana dan kebijakan untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan. Mengorganisir kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajer-manajer di tingkat menengah. Mengumpulkan data dan mengatur sumber daya organisasi atau perusahaan seperti sumber daya keuangan, aset tetap, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Bertanggung jawab atas kelangsungan dan pertumbuhan hidup organisasi. Sebagai penghubung dengan dunia luar seperti bertemu dengan pejabat pemerintah, pemasok, pesaing, pelanggan, media, dan lain-lainnya. Yang kedua, middle management, manajemen tengah. Manajer tingkat menengah berada di bawah manajer tingkat atas, seperti manajemen departemen, AOD, manajemen cabang, manajer regional, atau manajer umum. Secara umum, manajemen menengah bertanggung jawab untuk melaksanakan tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh manajemen senior dengan menetapkan tujuan untuk setiap departemen atau cabang. Tingkat menengah ditugaskan untuk mendukung dan memotivasi eksekutif tingkat bawah untuk mencapai tujuan bisnis mereka, atau memberikan saran dan rekomendasi yang sesuai kepada eksekutif tingkat yang lebih tinggi. Manajer tingkat menengah adalah perantara antara manajemen senior dan bawah dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan semua departemen. Oleh karena itu, tingkatan manajemen ini berpotensi berada di bawah tekanan terbesar. Hal ini karena kebutuhan manajer tingkat atas dan kebutuhan manajer tingkat bawah harus dipenuhi dan kebutuhan mereka sendiri. Manajer ini juga melakukan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerjanya, seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengumpulan, dan pengelolaan sumber daya untuk setiap departemen. Beberapa peran dan tanggung jawab dari manajemen menengah meliputi
Yang pertama, menafsirkan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak dan menjelaskan kepada manajemen tingkat bawah. Manajemen tingkat menengah ini bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan tingkat bawah. Yang kedua, organisasi kegiatan departemen untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan rekrutmen. Yang keempat, pelaksanaan rencana yang dibuat oleh manajemen puncak. Yang kelima, pemilihan dan penempatan personil yang diperlukan untuk suatu departemen atau unit kerja. Yang keenam, memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi departemennya. Yang ketujuh, mengawasi dan mengarahkannya karyawan di departemennya, misalnya membuat laporan evaluasi kinerja karyawan. Dapat bekerja sama dengan lancar dengan departemen lain. Yang C, lower manajemen. Tingkatan manajemen ini juga dikenal sebagai manajer lini pertama. Dengan kata lain, manajer dengan posisi seperti supervisor, chief, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkat bawah bertanggung jawab atas karyawan sehingga secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, mereka bertanggung jawab atas operasi perusahaan sehari-hari. Manajer garis depan biasanya tidak menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan, tetapi biasanya hanya sebagai keputusan dan tujuan terbaru yang diberikan oleh manajer menengah dan manajer senior dengan karyawan masing-masing. Manajer tingkat yang lebih rendah memiliki hak istimewa yang lebih terbatas dari manajer tingkat yang lebih tinggi. Tapi mereka memiliki dampak yang kuat karena mereka berinteraksi langsung dengan sebagai besar karyawan setiap hari. Oleh karena itu, kinerja yang buruk dan kurangnya motivasi oleh manajer lini depan dapat secara signifikan menghambat kinerja karyawan, mengurangi produktivitas dan efisiensi karyawan. Manajer tingkat pertama memiliki hak istimewa yang terbatas. Beberapa peran dan tanggung jawab manajemen tingkat pertama ini adalah: yang pertama, mengelola dan menyelidiki masalah dan keluhan dari personel operasi sebelum dilaporkan ke manajemen menengah. Yang kedua, bertanggung jawab untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan meningkatkan semangat tim. Yang ketiga, minimalkan pemborosan sumber daya energi dalam organisasi atau industri. Yang keempat, memelihara kondisi kerja yang baik dan memelihara hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang kelima, menyediakan ruang kerja yang sehat dan nyaman bagi staf profesional operasional. Yang keenam, mendukung manajemen menengah dalam merekrut dan memilih orang yang tepat untuk posisi yang mereka butuhkan. Yang ke-8, berinteraksi dengan karyawan, dengarkan suara mereka dan dorong mereka untuk mengambil inisiatif. Baik, hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Andi Setia yang telah menjelaskan materi yang pertama yaitu tingkatan dalam manajemen. Selanjutnya materi masuk pada tujuan dalam manajemen yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Fadil Ikhlas. Pada Fadil, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dalam manajemen. Yang pertama, yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja. Efisien secara singkat dapat diartikan berdaya guna. Artinya, segala sumber daya yang digunakan dalam proses pelaksanaan pekerjaan telah dimanfaatkan secara maksimal. Tidak ada sumber daya yang penggunaannya kurang dari kapasitas atau bahkan menganggur. Salah satu contoh sumber daya yang tidak efisien adalah beban pekerjaan karyawan yang terlalu ringan. Ketika pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat dari jam kerja, maka ada dua kemungkinan. Apabila dengan keadaan tersebut target tetap dapat dicapai atau bahkan meningkat, berarti yang terjadi adalah inefisiensi waktu. Namun apabila produktivitas cenderung stagnan, dapat dikatakan bahwa yang terjadi adalah kelebihan karyawan. Di sinilah tujuan manajemen terlihat jelas, yaitu untuk menciptakan dan menjaga kinerja tetap efisien dan efektif, karena keduanya sangat berpengaruh bagi jalannya organisasi. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan keuangan.
Pengelolaan keuangan meliputi semua hal yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran dana. Pengalokasian dana harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Manajemen mengatur pembagian kerja disertai rincian dana yang dibutuhkan. Pengaturan inilah yang bertujuan agar pengalokasian dana dapat sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Selain itu, sumber pendapatan atau pemasukan juga harus diperhatikan. Pengeluaran yang membengkak dan tidak seimbang dengan pemasukan harus mendapat evaluasi. Dari hasil evaluasi akan diketahui masalah-masalah apa yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan dalam pengelolaan keuangan. Dan selanjutnya, 3. Mengawal kinerja seluruh tingkatan manajerial. Tingkatan manajerial yang berbeda-beda menuntut adanya sistem koordinasi yang terstruktur. Sistem tersebut dapat berupa prosedur tertulis maupun berupa budaya organisasi, seperti telah disebutkan dalam fungsi actuating. Semua pelaksanaan pekerjaan harus berpedoman pada prosedur yang memuat tanggung jawab masing-masing tingkatan. Prosedur merupakan bagian penting dari manajemen. Tujuan manajemen di sini adalah memastikan bahwa tingkatan-tingkatan tersebut melaksanakan pekerjaan sesuai jalurnya. Melalui prosedur akan dapat ditaksir sudah sejauh mana tujuan organisasi dicapai, bagaimana prosesnya berjalan, serta langkah apa lagi yang harus diambil selanjutnya. Tujuan adalah sesuatu hasil eh, generalis yang ingin dicapai melalui proses manajemen. Tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan ruang lingkup yang jelas, serta memberikan arah pada usaha seorang manajer. Tujuan-tujuan yang bersifat organisasi di dalam kepelatihan olahraga bersangkutan dengan maksud-maksud, nilai-nilai yang diciptakan dan arah umum organisasi itu. Mereka biasanya ruang lingkup ketat. Tujuan-tujuan bersifat manajemen lebih terperinci dan menyangkut faktor-faktor seperti kuantitas dan kualitas. Meningkatkan prestasi dengan 10% dalam 6 bulan mendatang mungkin merupakan tujuan bersifat manajemen bagi seorang pelatih. Tujuan-tujuan perseorangan di perseorangan bagi setiap orang perorangan. Tujuan-tujuan itu menggariskan apa yang sedang diusahakan perorangan itu untuk mencapai dan mendapatkannya. 3 jenis tujuan ini dari organisasi yaitu para pelatih dan dari perorangan berpadu jadi satu, yaitu tujuan-tujuan itu diselaraskan. Tujuan-tujuan masing-masing pelatihnya seharusnya serasi dengan tujuan yang saling bersilang dan tujuan-tujuan seorang pelatih berbaur dengan tujuan-tujuan teman sejawat. Tujuan setiap perorangan, atlet atau tim harusnya sama dengan tujuan yang pelatih, tetapi bahwa tujuan-tujuan itu tidak harus bertentangan. Penyelaras tujuan-tujuan mengisyaratkan adanya tingkatan-tingkatan seperti terdapat dalam setiap organisasi. Di tingkat teratas terdapat tujuan-tujuan organisasi. Kadang-kadang dinamakan tujuan utama. Di bawahnya tetapi langsung berhubungan dengan tujuan-tujuan utama itu, yaitu tujuan institusi yang menentukan tujuan-tujuan dari organisasi. Sebaliknya, tujuan institusi mempunyai tujuan kelompok bawahan untuk suatu unit organisasi. Dan dengan cara yang sama, tujuan kelompok dipisahkan dalam satu tujuan. Dan akhirnya dalam tujuan perorangan, secara idealnya, membantu memberikan sumbangannya kepada tercapainya tujuan yang lebih besar. Dan demikian mengadakan suatu tujuan bagi semua anggota organisasi atau tim. Apabila prestasi merupakan tujuan, maka perlu dipahami makna prestasi itu sendiri. Prestasi sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kinerja dengan mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya. Prestasi itu sendiri dipengaruhi perkembangan atlet, teknologi, dan kinerja pelatih. Pengertian konsep prestasi berkembang dan pengertian teknis sampai dengan perilaku.
Prestasi dalam arti teknis mengacu pada derajat efektivitas, efisiensi dengan penggunaan sumber daya, atlet, sarana, dan prasarana. Sedangkan dalam pengertian perilaku, prestasi merupakan sikap mental atlet atau tim yang senantiasa berusaha untuk terus berkembang. Sekian yang dapat saya jelaskan, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Direktur Kelas yang telah menjelaskan dan memaparkan materi tentang tujuan dalam manajemen. Cukup sekian materi yang dapat kami diskusikan dalam pertemuan Zoom saat sekarang ini, yaitu materi tentang tingkatan dan tujuan dalam manajemen. Kami tutup, jika ada kesalahan mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.